Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Aulia Putri dengan NIM 86043745 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan serta bagaimana keduanya saling menguatkan dan saling memengaruhi satu sama lain. Penjelasan ini akan dibagikan menjadi 4 poin utama, sesuai materi yang dipelajari. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan utama bagi ilmu pendidikan. Secara ontologi, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses pengembangan potensi manusia. Ini memberikan identitas dan keberadaan ilmu pendidikan sebagai bidang yang sah dan berdiri sendiri, bukan sekedar kebiasaan semata. Secara epistemologi, filsafat ilmu mengatur cara kita mencari, menyusun, dan membuktikan kebenaran ilmu pendidikan. Kita tidak asal mengajar, tapi menggunakan metode yang teruji, sistematis, dan logis. Ini menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, bukan sekedar pendapat pribadi. Secara aksiologi, filsafat ilmu memberikan arah nilai. Ilmu pendidikan tidak hanya mencari pengetahuan, tapi harus membawa kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap eksis, terjaga keilmiahannya, dan berlandaskan nilai yang mulia. Nomor 2, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memberi dampak besar bagi perkembangan filsafat ilmu. Pertama, praktik pendidikan menghadirkan masalah-masalah nyata. Misalnya, bagaimana cara mengajar yang paling efektif, apa tujuan pendidikan yang paling tepat, atau pengetahuan apa yang sebaiknya diajarkan. Masalah-masalah ini menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu yang mengembangkan konsep teori dan pemikiran baru. Kedua, pendidikan adalah tempat penerapan gagasan filsafat ilmu. Ketika gagasan tersebut diterapkan dan membutuhkan hasil baik, maka konsep itu semakin diperkuat dan disempurnakan. Jika ada hal yang kurang tepat, pendidikan menjadi sarana untuk memperbaiki dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu agar lebih relevan dengan kebutuhan manusia dan zaman. Jadi, pendidikan adalah laboratorium nyata yang membuat filsafat ilmu terus tumbuh dan berkembang. Nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mampu membedah dan menjawab setiap persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama yaitu ada ontologi, tentang apa yang ada atau realitas. Menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik, apa hakikat pengetahuan. Ini membantu kita memahami dasar dari segala kegiatan pendidikan, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya harus kita kerjakan. Selanjutnya yaitu ada epistemologi, tentang cara memperoleh pengetahuan. Menjawab bagaimana kita memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, metode apa yang benar, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Ini mengarahkan cara mengajar, cara belajar, dan cara menilai agar sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang terakhir yaitu ada aksiologi, tentang nilai dan tujuan. Menjawab untuk apa pendidikan dilakukan, apa nilai dan manfaatnya, apa yang baik dan buruk dalam pendidikan. Ini memastikan pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur dan tujuan yang bermakna. Ketiga hal ini bekerja sama membedah setiap sisi persoalan pendidikan agar solusi yang diambil tepat, benar, dan bernilai. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Mari kita lihat penerapannya dalam 3 hal utama. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia beriman, cerdas, dan berkarakter. Ini didasarkan pada aksiologi filsafat ilmu, bahwa pendidikan tidak hanya untuk kecerdasan, tapi juga nilai moral dan kemanusiaan. Kebijakan ini juga didasari ontologi, bahwa manusia adalah makhluk yang bisa dikembangkan potensinya. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum dirancang dengan struktur materi yang runtut, metode pembelajaran yang bervariasi, dan penilaian yang jelas. Ini adalah penerapan epistemologi, menyusun pengetahuan secara sistematis dan menentukan cara yang tepat agar pengetahuan itu dapat dipahami dan dikuasai peserta didik. Yang terakhir dalam proses pembelajaran, saat guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, atau tanya jawab, itu adalah penerapan epistemologi, memilih cara terbaik agar siswa tidak hanya menerima informasi, tapi membangun pengetahuannya sendiri. Selain itu, saat guru mengajarkan kejujuran dan kerjasama, itu adalah penerapan aksiologi menanamkan nilai dalam proses belajar.
Dalam penjelasan tadi sudah jelas bahwa filsafat ilmu dan pendidikan saling bergantung dan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi landasan dan arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadikan tempat menguji dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu. Hubungan ini menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang kokoh, bermakna, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.